Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama pada kompetensi dasar pelajaran PPKN kelas 10, yaitu materi wawasan Nusantara. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, tidak mengurangi rasa hikmat kemudian semangat, maka kita walaupun tanpa bertatap muka, kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita, yaitu dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi wawasan Nusantara, diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu memahami dan menganalisis pengertian, landasan, hakikat, dan aspek wawasan Nusantara. Oke, kita akan segera memulai pada materi wawasan Nusantara. Yang pertama kita bahas adalah pengertian. Apa itu wawasan Nusantara? Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oke, Bapak ulangi, tolong dipahami bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, cara pandang itu adalah cara berpikir, cara melihat, dan cara bertingkah laku dengan pedoman kita tadi, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oke, untuk pengertian Bapak rasa bisa dipahami ya? Oke, baik. Kita lanjut ke substansi yang kedua, yaitu landasan. Tadi kalau kalian menyimak dengan baik ketika Bapak menyampaikan pengertian atau definisi wawasan Nusantara, ada landasan tadi Bapak sebutkan adalah Pancasila dan UUD 1945. Nah, Pancasila adalah landasan ideal dalam wawasan Nusantara, khususnya sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi Pancasila adalah landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Baik, sudah dua yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Pengertian atau definisi sudah, dan yang kedua tadi adalah landasan. Landasan ideal adalah Pancasila sila ketiga, dan landasan konstitusional UUD 1945 tepatnya pasal 25A. Masih semangat? Baik, kita lanjut ke substansi yang ketiga. Kita bicara hakikat. Hakikat wawasan Nusantara tidak lain adalah kita satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi konsepnya kita adalah dipandang secara horizontal. Tidak memandang beta, abdi, gue, tetapi kita bangsa Indonesia. Ya, ancaman terhadap satu wilayah merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita menyimak kembali ketika lahirnya bangsa ini dimulai dari semangat kebangkitan nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Nah, ini menjadi acuan bahwa dari Sabang sampai Merauke kita sama, dipandang secara horizontal bukan secara vertikal. Kenapa? Karena kalau kita pandang secara vertikal maka akan membentuk piramida, ya. Garis lurus tadi akan membentuk piramida, dan piramida tadi akan mengenal kelas-kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau bangsa ini dibuat berdasarkan kelas-kelas, maka akan terjadi yang namanya konflik. Padahal kita semua bersaudara, satu kesatuan. Jadi wawasan Nusantara itu hakikatnya adalah satu kesatuan wilayah yang utuh. Paham sampai di situ? Baik. Kemudian terakhir kita bicara tentang aspek wawasan Nusantara. Nah, dengarkan baik-baik, aspek wawasan Nusantara dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah aspek alamiah, atau kita kenal dengan aspek Trigatra. Dan yang kedua adalah aspek sosial, atau yang kita kenal dengan aspek Pancagatra. Bapak ulangi, aspek wawasan Nusantara dibagi menjadi dua.
Yang pertama adalah aspek alamiah atau yang disebut dengan aspek trigatra, berarti ada 3 komponen. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial atau disebut dengan pancagatra. Panca berarti ada 5 komponen. Mari kita bahas satu persatu tentang aspek tersebut. Kita mulai dari aspek alamiah atau trigatra. Apa saja itu? Yang pertama adalah sumber daya alam. Oke, silakan dicatat atau direkam apa yang Bapak sampaikan ini sehingga memahami dengan baik. Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah geografi. Dan yang ketiga adalah demografi atau jumlah penduduk. Bapak belum akan memulai kepada aspek pancagatra, tetapi kita akan membedah secara bersama-sama 3 komponen aspek alamiah atau trigatra ini. Bapak ulangi kembali, ada sumber daya alam, yang kedua ada geografi, dan yang ketiga ada yang namanya demografi atau jumlah penduduk. Dan di sini Bapak akan mengajak kalian kembali kepada definisi atau pengertian wawasan Nusantara. Apa tadi kita sampaikan bahwa pengertian atau definisi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan panduannya, acuannya yaitu Pancasila dan UUD 1945. Jadi di sini juga mengajak kita refleksi terhadap aspek trigatra kita. Sumber daya alam, kita lihat yang pertama. Sumber daya alam kita melimpah. Nah, refleksinya bagaimana? Evaluasi kita bagaimana? Cerminan kita bagaimana? Bahwa sumber daya alam kita melimpah ternyata banyaklah dieksploitasi, bukan dieksplorasi. Padahal idealnya adalah dieksplorasi. Ya. Maka ada filosofi mengatakan bahwa keunggulan sumber daya alam yang melimpah tidak akan mengantarkan kejayaan bangsa ini dalam skala panjang tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kunci keberhasilan suatu negara itu bukan dilihat dari banyaknya sumber daya alam, tapi apakah sumber daya manusianya berkualitas. Disinilah yang dinamakan Bapak tadi adalah refleksi. Jadi sumber daya alam kita melimpah, baik di darat maupun di laut, seharusnya ini dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut kedua. Yang kedua adalah geografi. Geografi berarti adalah letak kita secara geografi terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Dan ini lagi-lagi sangat menguntungkan. Ya. Karena letak kita sangat strategis. Nah, refleksinya apakah sudah dimanfaatkan letak strategis Indonesia itu dengan baik? Misalnya dalam jalur lalu lintas perdagangan. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan itu dengan baik? Sekali lagi itu menjadi tanda tanya atau refleksi kita bersama. Yang ketiga, demografi. Demografi atau jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak merupakan modal, merupakan senjata bagi pembangunan bangsa. Sekali lagi Bapak ulangi, jumlah penduduk yang banyak sesungguhnya adalah modal atau senjata bagi pembangunan bangsa. Tapi kita lihat sumber daya manusia kita banyak dari segi kuantitatif ya atau kuantitas, tetapi apakah kualitasnya sesuai yang diharapkan? Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita galakan literasi supaya kita bisa sejajar dengan negara-negara lain sesuai dengan harapan pemerintah kita bahwa di tahun 2045 selain memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita punya mimpi menjadi negara yang maju, terciptanya generasi emas. Sekali lagi ini menjadi refleksi kita bersama. Oke, untuk aspek alamiah atau aspek pancagatra sudah Bapak jelaskan tadi ada 3. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua adalah geografi, dan yang ketiga adalah demografi atau jumlah penduduk. Satu lagi kita akan membahas yaitu aspek pancagatra atau aspek sosial. Pancagatra berarti terdiri dari 5 komponen. Apa saja? Yang pertama adalah ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi,
yang keempat sosial budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Jadi 5 aspek ini, 5 komponen ini disebut juga dengan singkatan IPOLEK Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, 5 aspek ini satu kesatuan. Kelemahan salah satu gatra maka akan melemahkan gatra yang lain. Ya, kita mulai dari ideologi. Ideologi kita Pancasila. Pancasila tadi sebagai ideologi menjadi cerminan, menjadi acuan dalam menentukan aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Nah, itulah gunanya kita mempelajari materi wawasan Nusantara, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa bertindak sesuai dengan pedoman kita Pancasila dan UUD 1945. Jadi intinya kita perlu mempelajari wawasan Nusantara itu karena dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang kedua agar kita mampu berpikir komprehensif integral. Bapak ulangi, kenapa kita perlu mempelajari materi wawasan Nusantara? Yang pertama untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara agar kita melek pengetahuan kita tentang kekayaan, tentang kebudayaan yang dimiliki Indonesia, kita bangga. Lihatlah ketika karnaval, kita mempertunjukkan dari Sabang sampai Merauke, pakaian adat, kesenian dan sebagainya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Ya, jadi untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara. Demikian materi pelajaran kita pada hari ini untuk materi wawasan Nusantara. Tetap semangat, semoga kita bisa berkumpul kembali melaksanakan KBM secara tatap muka. Jadi kita mendoakan semoga wabah ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa kembali.